Ya. Kemudian bercahaya di hari kiamat. Nah, orang yang berwudu bercahaya dengan menjaga kita terus wudu. Ketika kita mau sholat, ketika kita mau bepergian, ketika kita mau tidur, ketika kita pokoknya dalam hal apapun juga kita punya wudu, maka akan bercahaya qurran muhajjalin yaumal qiyamah. Ya. Nah, kata Nabi, nanti pada hari kiamat orang-orang kelihatan inna ummati yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat itu umatku bercahaya qurran muhajjalin. Kenapa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas wudu. Kata Nabi, siapa yang ingin memanjangkan cahaya falyujilu qurrahu, maka silakan lebihkan air wudu itu. Cahaya segini, pengen lebih bercahaya lagi, maka lebihkan. Kalau kita wudu tadi sampai sini, sampai siku, maka lebihkan air itu. Kalau kita air wudu misalnya sampai kaki, mata kaki, lebihkan ke atas. Itu namanya falujil qurrahu, memanjangkan cahaya dengan melebihkan air yang kita basuh. Jadi pokoknya kita basuh, lebihnya untuk menambah cahaya. Beda nanti itu yaumul qiyamah. Qurran muhajjalin kata Nabi, bercahaya di yaumul qiyamah nanti itu. Ya, itu diantaranya kenapa kita harus menjaga wudu. Kemudian ada juga beberapa diantaranya adalah bahwa ketika orang berwudu itu ternyata kan doanya ada ya, doa terakhir, tapi ada ulama misalnya di India ataupun di para Muhammadiyah, Imam Nawawi juga memberikan ulasan-ulasan mengenai doa sementara berwudu, walaupun kita tidak juga apa-apa. Misalnya saja ketika kita ketika kita mengambil air, nah kita baca alhamdulillah ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, yang telah menjadikan air ini adalah suci atau tahura. Nah, kemudian ketika masuk telapak tangan, Allahumma mahfad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga, pelihara kedua tanganku dan perbuatan maksiat, yaitu dengan air yang dibasuh pada tangan. Ya, kemudian ketika kita berkumur-kumur, ada kan sunnah hukumnya berkumur, dalam bahasa fikih matnadah namanya berkumur-kumur. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir dan bersyukur kepadamu. Dan juga Allahumma askini min haudi Rasulullah SAW ka'san la azmu abadu abada. Ya Allah, dengan air yang dikumur-kumur itu berilah aku seteguk air di telaga Rasulullah, setegukan yang gak akan haus selama-lamanya. Jadi air yang kita basuh, ya air yang kita kumur-kumur itu mudah-mudahan minimal 1 kali, 3 kali taslis itu adalah sunnah hukumnya. Nah, tapi masuknya ke bawah lagi, ya jangan ke pinggir, ada teman kita, ya ngomong, semua ada teman kita, saya siram di sana. Kalau dulu zaman di pondok itu nggak pakai keran, 1 kolam besar, ya udah itu bareng-bareng ya. Nah, ya tentu ya umur-umur ya bareng-bareng aja lah ya, orang kolam besar kolamnya. Yang penting nggak makan jengkol aja apa teh ya. Begitu umur-umur, jengkol apa teh sama jengkol bau, orang nggak mau wudu nantinya. Ya itu untuk doanya. Kemudian basuh lubang hidung juga. Nah, kita doa Allah ma'ina dzikrika juga sama Allah askin hauti. Salam kasan. Kemudian doa basuh wajah. Wajah kita basuh. Nah, itu dia kan ketika tadi kita membaca Quran untuk niat, kemudian yang kedua membasuh muka itu dalam fikih kita begitu dikatakan bahwa ketika niat wudu indah ghuslil wajhi, ketika basuh wajah dari situ. Nawaitu raf'al hadasil asghari fadlan ta'ala. Ya, saya mengadakan kecil perbuatan ta'ala di situ. Nah, selipkan doa
Nah, walaupun dalam hati itu Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, dengan air dibasuhkan ke muka, bersih cemerlangkan wajahku nanti di yaumul qiyamah, di mana ada orang yang bersih cemerlang muka, ada orang yang hitam legam nanti itu. Di Al-Qur'an pun begitu, Allah memberikan gambarannya. Orang yang beriman, orang nanti akan bercemerlang mukanya, orang yang kafir nanti akan mukanya akan hitam legam. Kemudian ketika itu membasuh tangan, tangan kanan, tangan kiri. Ketika tangan kanan kita baca dalam kitab itu, Allahumma a'tini kitab yamini wa hasib hisab yasra. Ya Allah, dengan air yang kita basuh ke tangan kanan, hisablah nanti di yaumul qiyamah hisaban yang mudah. Mudah. Dan dengan kitab kanan kita. Sebab nanti di akhirat pun ada orang yang mengambilnya itu menerima dengan tangan kiri dari belakang punggung. Oleh karena itu ketika kita basuh tangan kiri, Allah wala ta'ti kita bisyamil wala minautar. Ya Allah, jangan kau berikan kitab amal itu dengan tangan kiri atau di belakang punggung, karena dengan tangan kiri dan belakang punggung maka itu akibat akan buruk yang kepada kita semuanya. Itu kemudian berikutnya adalah membasuh mengusap kepala. Apa doanya juga ada ya. Kepala ini kan mengusap ya saat kepala nih. Allah harim syari, ya Allah haramkan rambutku, wabasya dan kulitku ala nari, tersentuh api neraka. Ingat bahwa air wudu adalah air ibadah. Ketika kita basuh ke kepala kita, maka kita mohon kepada Allah agar Allah jauhkan dari siksa api neraka, tersentuh api neraka. Kulit pun demikian. Bahkan wazil ta'ala asyika yang berzilladul, dan ya Allah naungi kami di mana tidak naungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita membasuh kedua telinga, kita juga mohon Allah maj'alni minal ladzina yasma'una qawla fayattabi'una ahsana. Ketika membasuh telinga, kita memohon kepada Allah dalam kitab itu, ya Allah, jadilah orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang baik dari ayat tersebut, dari ucapan tersebut. Nah, ini dia beberapa doa-doa yang sementara berdoa. Kalaupun kita tidak berdoa pun tidak ada masalah, hanya biasa saja juga silakan saja. Tapi kalau misalnya kita mohon ketika kita berwudu, lalu kemudian kita sertakan itu pun kita mohon kepada Allah agar Allah berikan tadi itu doa-doa kita. Kemudian membasuh kaki karena Allah maj'alhu sa'yan mashkura wa dzanban maghfura wa amalan taqabbal. Ya Allah, jadikan usahaku yang disyukuri dan juga dosa yang diampuni, amalan yang diterima. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yaumil ladzina fihi aqdam. Ya Allah, dengan tangan kaki kanan yang kita basuh, tetapkan nanti ketika menuju siratal mustaqim dengan kecepatan yang luar biasa. Selamat dengan para nabi, para syuhada, para sholihin. Kemudian kiri kita pun kita doa kepada Allah ketika masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzu antazilla, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kaki di meniti jembatan itu, yaumul tazilla bi aqdamul munafiqin, di mana orang-orang munafik, orang-orang kafir tergelincir di yaumul qiyamah nanti. Bayangkan kita kalau wudu dari awal sampai akhir, maka pantas kata Nabi setiap wudu yang kita lakukan, setiap tetes yang tertetes dari ujung-ujungnya bisa menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana kalau kita menyertakan doa-doa tadi itu? Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mawdudiyah, Al-Manawi pun demikian memberikan wasan. Walaupun ada yang kalau saya nggak pakai doa juga mau silakan, ya mau silakan. Kemudian baru kita selesai berwudu ada doanya. Kita menghadap kiblat, kita doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin dan sholihin. Doa yang kita panjatkan dari awal sampai akhir tadi itu menunjukkan kepada kita bagaimana wudu yang kita lakukan adalah ibadah, bentuk ibadah kepada Allah lewat air. Ternyata kan air yang kita baca, air yang kita memang pergunakan untuk ibadah akan kembali kepada kita kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Barangkali itu yang sampaikan, ada beberapa menit yang barangkali ada yang bertanya tentang wudu, silakan. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak pemaparan siang ini terkait keutamaan menjaga wudu, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan
ya. Baik, itu mungkin mau nanya. Mau jawab wudhu, tapi masalahnya suka sering pengen kentut. Apakah ada tipsnya? Kayaknya apakah ini kentut dari setan? Maksudnya dikritik setan gitu perut atau gimana? Baru juga wudhu udah pengen kentut. Barangkali ada tipsnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Jadi kalau kita habis wudhu kentut, ya wudhu lagi, ya. Nah, terus kentut dulu lagi, wudhu lagi, gitu ya. Sampai kapan? Ya. Tentu bagi yang dawang hadas atau baul, namanya tentu ini agak susah, agak sulit sekali. Barangkali beginilah. Paling tidak kalau kita habis wudhu, kemudian kita menjaga wudhu sampai keluar angin, sampai memang batal. Ya kalau memungkinkan kita wudhu lagi, silakan. Kalau nggak memungkinkan ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kan ada tujuan tadi itu, tujuan kita pengen ada wudhu, tapi karena masalah tadi perut, nah itu konsultasi ke dokter ya, Jibru ya, ke dokter konsultasinya. Kenapa? Apakah mungkin banyak makan ubi? Nah bisa juga ya. Apa telur asin bisa ya. Gitu. Apa durian campur telur, campur ubi, dia ocok-ocok gitu. Begitu saja. Oh iya, ini ternyata juga air wudhu itu juga bisa menenangkan hati kan, menurunkan tensi emosi. Kata Nabi, ketika orang marah maka berwudhu. Satu lagi tuh, ketika marah berdiri, duduk. Ketika duduk, jongkok, duduk. Kalau air nggak ada kan, misalnya di dalam tanah lapang kan ada air. Ketika marah diri, jongkok. Ketika jongkok duduk. Ketika duduk nggak bisa rebahan. Masa rebahan masih marah-marah juga kan? Nah juga wudhu juga bisa meredam orang ketika marah. So, kalau orang marah itu merah, siram dengan air kan itu ya. Contohnya kucing. Kalau kucing berantem sekarang bagaimana? Bubar nggak kira-kira? Bubar kucingnya ya. Nah, ini cuma ilustrasi saja sedikit bahwa ketika orang marah maka air wudhu kata Nabi bisa menenangkan, menurunkan tensi untuk amarah tadi, emosi tadi. Ya tadi barangkali tadi itu bahwa ketika kita ada ganjalan atau mungkin ada sesuatu di perut kita, barangkali tadi ketika wudhu kemudian itu kan sudah ada tujuan tadi, maksud niat kita untuk terus menjaga wudhu. Tapi kondisi tidak memungkinkan, Allah pun Maha tahu. Dan apalagi orang yang baul hadas ya, daumul hadas, terus saja begitu. Ya agak sulit tentu saja. Mohon saja kepada Allah lah, mohon kepada Allah agar Allah berikan sehat untuk itu. Salah contohnya, ya tentu ini beda ya, beda makom barangkali ketika saya dipanggil ke mana, ke Mekah untuk ibadah haji, maka saya minta kepada Allah, ya Rabb, ketika masuk ke Mekah atau ke Madinah, ya Rabb, saya mohon kepadamu untuk tidak buang air kecil dan besar ataupun buang air. Itu duduk di Raudhah dari mulai jam habis duhur kalau salah sampai 10 malam. 2011 nggak diusir kan? 2011 nggak diusir. Umroh kalau salah, bukan haji. Opsinya baru tuh. Di depan aja terus sambil menghatamin Al-Quran 2-3 hari kalau saya tidak salah. Maksud saya tadi itu menjaga itu, mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan tadi itu untuk tidak keluar angin, untuk itu sama sekali tidak. Kan di Mekah Madinah cuma 3 hari, 3-4 langsung ke Mekah. Waktu umur kalau salah, Allah berikan kekuatan. Barangkali juga untuk kita mohon kepada Allah agar Allah berikan sehat perut kita untuk tidak buang angin. Kan gitu ya. Gitu. Kalau masih ada, ya tentu konsultasi ke dokter ya. Insyaallah ya. Lagi? Baik,
Cukup? Ya, ya. Ya. Bertanya Ustaz terkait ini, bisakah Ustaz mencontohkan wudhu jauh langsung, macamnya wudhunya langsung. Pertama, yang kedua, ketika kita umroh kan pasti ada air mahram. Artinya kita harus keluar dengan bendera, apa kita harus wudhu lagi? Tadi yang pertama pernah ya agak Saya contohkan cara wudhunya Rasulullah. Kan kalau kita kan wudhu itu harus sesuai itu kan sama Rasulullah ada soalnya. Kalau wudhunya salah, pasti sholatnya pun salah kan akan salah. ya. Jadi kalau saya contohkan cara wudhunya Rasulullah. Iya, ya. Tentu ketika juga di kitab fikih ya. Di kitab fikih kitab yang memang tabarok itu. Kitab yang memang dikarang oleh beberapa imam, itu pun dari hadis juga ya dituangkannya begitu. Ya tentu seperti biasa saja kan di Al-Quran juga, Nabi juga Al-Quran ya, dari Al-Quran tidak untuk sholat faghsilu wujuhakum, membasuh wajah kan ya, wajah. Berarti wajah itu dari mulai ini dia batas daripada rambut atau sampai ini juga gitu. Jadi artinya bahwa ketika kita siramkan air ketika ke atas itu niat dalam hati kita untuk niat wudhu. Satu, konsentrasi tentu saja kan khusyuk dalam wudhu berarti sesuai dengan tadi dalam keterangan hadis ataupun keterangan Quran itu. Kemudian 3 kali kan kata Rasul tasris itu adalah sunnah hukumnya. Kemudian berikutnya kan kalau dalam Al-Quran cuma berapa ya, ada niat membasuh muka